Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Tafsir Bi Al-Mansur dan Tafsir Bi Al-Rayyi. A. Pengertian ilmu tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fasar yufasiru. Tafsiran yang berarti al-bayan atau al-idah yang berarti penjelasan, uraian, keterangan, interpretasi, dan komentar. Sedangkan secara umum, perkataan tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan, atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Ada juga yang mengatakan kata tafsir berasal dari kata fasr dan tafsirah, yang berarti pengamatan dokter terhadap air, al-fasr, dan urin yang digunakan sebagai indikator penyakit. Dalam bahasa teknis, tafsir lalu digunakan dalam arti penjelasan, penafsiran, dan komentar terhadap Al-Quran yang berisi langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan yang berperan membantu memahami Al-Quran, menjelaskan makna, dan mengklarifikasi implikasi-implikasi hukumnya. Tafsir Bi Al-Mansur. Tafsir Bi Al-Mansur adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat yang sahih, baik dengan penafsiran Al-Quran, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran, riwayat sahabat karena mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang Al-Quran, atau pendapat tabi'in senior karena mayoritas mereka menerima penafsiran Al-Quran dari sahabat. Sumber utama yang digunakan dalam tafsir Bi Al-Mansur adalah Al-Quran, Sunnah, kaul sahabat, dan tabi'in. Sumber kedua adalah fikih dan usulnya, bahasa Arab dan balaghahnya. Dengan demikian, meski tafsir Bi Al-Mansur mengandalkan riwayat dalam penafsiran, namun dalam hal tertentu tidak terlepas dari penafsiran nalar atau rayyi. Sejalan dengan pengertian tafsir Al-Mansur tersebut, Ibnu Taimiyah memformulasikan langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran, yakni yang pertama penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua penafsiran Al-Quran dengan hadis, yang ketiga penafsiran sahabat. Dan kelemahan tafsir Bi Al-Mansur, keistimewaannya adalah ada pendapat mengatakan bahwa tafsir ini merupakan bagian tafsir yang paling baik dengan catatan bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sampai pada sahabat. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dengan Sunnah yang sahih tentu tidak diragukan lagi dan tidak mungkin diperselisihkan. Kelemahannya yaitu campur baur antara yang sahih dan yang tidak sahih, serta banyak mengutip kata-kata yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi'in tanpa memiliki sandaran dan ketentuan, sehingga menimbulkan pencampur bauran antara yang hak dan yang batil. Riwayat-riwayat tersebut ada yang mempengaruhi oleh cerita-ceritanya atau Israiliyat dan khurafat atau klinik yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Di kalangan sahabat yang ekstrim, mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat. Misalnya golongan Syiah yang fanatik kepada Ali, mereka sering mengatakan hadisnya berasal dari Ali, padahal Ali sendiri tidak mengetahuinya. Tafsir Bi Rayyi. Secara bahasa, tafsir Bi Rayyi berasal dari kata tafsir, bi, dan al-rayyi. Secara sistematik, al-rayyi berarti keyakinan, pengaturan, dan akal. Berdasarkan sistematik ini, para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir Bi Al-Rayyi adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang digunakan oleh akal. Menurut istilah, tafsir Bi Al-Rayyi adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak. Tafsir Bi Al-Rayyi disebut juga dengan istilah tafsir Bi Al-Maskul, tafsir Bi Al-Ijtihad, atau tafsir Bi Al-Istibat, yang mengisyaratkan tafsir ini lebih berorientasi kepada penalaran ilmiah yang bersifat akli atau rasional dengan pendekatan kebahasaan yang menjadi dasar penjelasannya. Kitab-kitab yang tergolong dalam penafsiran Bi Al-Rayyi: Al-Bad Al-Muhit, Muhammad Al-Andalusi, Groib Al-Quran, wal Groib Al-Furqan, Nizamuddin Al-Nisabur, Ruh Al-Ma'ani, fi Tafsir Al-Quran Al-Adim, wa As Al-Masani.
Allamah Al-Alusi. Kelebihan tafsir Bi'ar-Ra'yi. Tafsir Bi'ar-Ra'yi memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Melakukan tafsir Bi'ar-Ra'yi sama saja melakukan perintah Allah, yaitu berpihak. Tafsir Bi'ar-Ra'yi merupakan upaya untuk mengetahui makna-makna kitab Allah. Tafsir Bi'ar-Ra'yi menjadikan disiplin ilmu Al-Quran semakin berkembang. Tafsir Bi'ar-Ra'yi dapat mengadaptasi Al-Quran sesuai dengan kehidupan masa kini, dan tafsir Bi'ar-Ra'yi mampu menafsirkan seluruh komponen-komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh tafsir Bil Al-Matsur dan tafsir Bil Ra'yi. 1. Contoh tafsir Bil Al-Matsur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya, penafsiran Al-Quran dari firman Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dijelaskan oleh firman Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Al-Quran dengan sunnah. Contoh, sunnah Rasul yang berfungsi sebagai tafsir dan penjelasan Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan zalim dengan syirik dalam firman Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, dan mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Tafsir sahabat. Al-Hakim berkata, kedudukan tafsir sahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Quran adalah marfu. Tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadis Nabi yang silsilahnya sampai kepada Nabi. Karena itu, tafsir sahabat termasuk matsur. 2. Contoh tafsir Bi Al-Ra'yi. Contohnya apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa berdusta kepada saya dengan disengaja, maka dia akan dimasukkan dalam api neraka. Dan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya sendiri, maka ia akan dimasukkan dalam api neraka. Dan Rasulullah bersabda pula, yang artinya, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya sendiri dan ternyata benar, maka ia telah bersalah. Dalam hal ini, ia menafsirkannya dalam 2 interpretasi. Pertama, barang siapa menafsirkan masalah-masalah yang muskil dalam Al-Quran tanpa berlandaskan apa yang telah diketahui para sahabat dan tabi'in, maka ia mendapat murka Allah. Kedua, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan suatu interpretasi, padahal ia tahu bahwa interpretasinya itu salah atau keluar dari yang sebenarnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.